Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka pengajian Majelis Taklim Darul Qamar yang diisi dengan baca Yasin dan doa bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, yaitu pengajian kitab Adabul Mar'ah. Mudah-mudahan penjelasan sebelum-sebelumnya sudah diamalkan. Amin Allahumma amin. Sudah diamalkan Bu? Dan perlu insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, adapun perempuan, adapun seorang istri, sa'alat, yang meminta, zawjaha, kepada suaminya, at-talaqah, talak, min ghairi ma ba'sin, dari tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syarak. Faharamun, maka adalah haram, alaiha, atas seorang istri, raihatul jannati, bau surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqah min ghairi ba'sin. Adapun seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syarak. Contoh, ibu-ibu suka reunian enggak? SD dulu, MI dulu, reunian teman-teman sanawiyah atau SMP dulu, reunian SMA atau madrasah aliyah dulu, atau reunian yang bersamaan dengan teman laki-laki kita yang dulunya pernah suka sama suka, kemudian bertemu di tempat reunian. Kata teman ibu, wih tambah cantik, tambah gelis, tambah fresh, tambah seger. Ya iya tuh
perawatan gitu loh. Kemudian kata teman ibu yang pernah suka-sukaan dulu, saya sekarang sudah menjadi budak. Mau nggak kamu menikah dengan saya? Ya kan saya kan sudah punya suami. Ya minta cerai atau ke suaminya. Saya sudah punya mobil, saya sudah punya perusahaan, saya punya gaji di atas 10 juta setiap bulan. Pokoknya kalau kamu nikah dengan saya, aku kasih duit sebanyak-banyaknya. Kira-kira ibu mau nggak bercerai dengan suaminya? Minta cerai kepada suaminya. Pulang dari reunian, bapak, ceraikan aku saat ini pulang. Kenapa? Pokoknya ceraikan. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ibu pernah CLBK tidak? Cinta lama bersemi kembali. Yang dulunya sempat hilang, kemudian ketemu di mana tukar-tukaran nomor, kemudian yang namanya Zainab ditulis sama Pak Musim Lukman. Ibu-ibu namanya Walisi ditulis Siti Walisah. SMS tiap malam HP-nya di password. Ada suaminya di password? Kalau punya istri di password tidak? Tiba-tiba tanpa ada angin kemudian minta cerai tanpa ada alasan apapun. Kalau ada yang seperti itu ibu-ibu, apa kata Rasulullah SAW? Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka seorang perempuan itu, maka seorang istri tersebut tidak bisa mencium bau surga. Padahal perjalanan 70 tahun saja. Ada riwayat yang lain mengatakan perjalanan 100 tahun. Kira-kira pergi ke mana itu? Perjalanannya 100 tahun baru bisa nyampe. Surga ini saking harumnya Bapak Ibu. Perjalanannya dari sini, perjalanannya itu bisa sampai 100 tahun perjalanan baru bisa nyampe. Bau surga itu sudah tercium oleh kita. Tetapi apabila ada ibu-ibu tiba-tiba minta cerai, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syarak, apa kata Rasulullah? Maka seorang istri itu tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, kira-kira berdosa enggak? Boleh tidak seorang istri minta cerai kepada suami? Kalau dibenarkan oleh syarak, hukumnya boleh. Tetapi kalau karena cinta lama bersemi kembali, itu tidak boleh. Ibu-ibu misalnya punya suami, tetapi ibu yang lain bukan di sini ya. Misalnya ada seorang istri punya suami yang rajin atau sering minum minuman keras. Sini ada nggak? Mudah-mudahan tidak ada ya. Punya suami yang tidak pernah sholat setiap hari ini. Punya suami ketika punya uang digunakan untuk perjudian. Kemudian ibu takut berdosa. Ibu takut terbawa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mengatakan, wahai suamiku, tolong ceraikan saya. Kalau bapak masih senang judi, kalau bapak masih senang minum minuman keras, kalau bapak masih senang main-main perempuan lain, ceraikan saya. Boleh tidak? Boleh tidak? Kalau misalnya ada seorang perempuan yang dijodohi, ada nggak di sini yang dijodohi? Pokoknya dijodohkan oleh bapaknya tanpa ada rasa cinta sebelumnya. Ada nggak? Pokoknya karena ibu takut dulu sama bapaknya, karena dulu takut sama ibunya, pokok neng abaan mau tak kelep parat nak. Ibu akhirnya menikah. Kalau dulu kan masih ada yang seperti itu. Ada. Oh, masih zaman-zaman dulu. Tahu mungkin masih zaman-zaman dulu. Masih ya. Alif Jabar, Alif Jabar I, Alif Jabar U, A, Ibu Neng. Badas alamat boleh.
Tangga pokoknya tangga rotan. Akhirnya ibu menikah tanpa dilandasi rasa cinta. Sudah punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, kemudian ibu ilfil. Tahu ilfil tahu? Ilfil singkatan dari tak tahu itu. Ilfil singkatan hilang feeling. Feel itu berasal dari bahasa Inggris. Kalau dalam itunya continuous present time. Ya, continuous itu nama infil jadi feeling. Ya. Itu rasa, hilang rasa tuh disingkat infil, tapi bukan upil. Ya. Infil hilang feeling. Kemudian ibu tiba-tiba bapak, kenapa saat ini sampai saat ini aku belum ada rasa cinta, belum ada rasa sayang. Saya berhubungan badan itu karena menggugurkan kewajiban saya. Saya khawatir suatu saat nanti aku tidak bisa memenuhi hak-hak aku. Aku tidak bisa melayanimu ketika tidur malam. Aku tidak bisa melayanimu, memberikan makan, kemudian membantumu ngurus rumah dan lain sebagainya. Bagaimana kalau seandainya saya diceraikan saja? Saya punya uang 1 miliar. Boleh nggak Bu? Boleh. Di dalam Islam ada yang disebut dengan khulu. Apa Bu? Khulu. Apa itu khulu? Permintaan cerai dari sang istri kepada suami dengan pembayaran tertentu. Kayak barusan salah satunya karena sudah tidak kuat lagi dengan suaminya, karena tidak ada rasa misalnya, boleh mengajukan perceraian karena takut tidak bisa memenuhi hak-haknya. Paham Bu? Tetapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syarak, seperti halnya ibu selingkuh ataupun cinta lama bersemi kembali, hati-hati takut tidak mencium bau surga. Na'udzubillah. Kalau laki-laki minta cerai boleh nggak? Sesuka laki-laki Bu. Karena yang berhak menceraikan itu adalah suami. Suami mengatakan, saya ceraikan engkau saat ini, maka terjadi perceraian meskipun ibu tidak menyetujuinya. Paham Bu? Tetapi kalau ibu menyatakan kepada suaminya, bapak, aku ceraikan engkau saat ini, bisa nggak? Kenapa? Karena yang berhak menjatuhkan cerai itu adalah suami. Paham Bu? Jangan bermain dengan kata-kata cerai. Makanya bapak-bapak, semarah apapun kepada istri, maka diusahakan dengan keluar kata cerai, diusahakan dengan keluar kata talak, diusahakan jangan keluar kata aku lepaskan kamu. Kalau misalnya lagi sedang marah, pulang lembur. Kalau bahasa Sundanya begitu ya, pulang. Apa lembur itu bahasa Maduranya? Pulang ke kampungmu itu ya, apa bahasa Maduranya? Boleh ke mana? Kita mencuci dan badan misalnya begitu ya. Pulang ke rumah itu belum bisa dikatakan cerai, betul. Kalau yang semacam itu sudah kita bahas dulu di mana, di surah Al-Fatihah itu ya. Kalau semacam itu butuh niat dari seorang suami. Disuruh pulang itu maksudnya cerai atau tidak, itu tergantung dari suami. Paham Bu? Sekali lagi dalam hadis ini, apabila ada seorang istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan syarak, maka haram baginya mencium bau surga. Na'udzubillah. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak dapat melihat, tidak akan melihat, ila imra'atin, kepada seorang perempuan, la tashkur, yang tidak bersyukur, zawjaha, kepada suaminya. Hadis berikutnya
Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan melihat seorang perempuan, tidak akan melihat seorang istri. Bu, ingin ketemu dengan Allah? Ibu melihat orang yang ganteng. Kira-kira saat ini yang paling ganteng di Indonesia, Bu? Ibu ngefans sama siapa? Raffi Ahmad. Jadi komposer. Atau siapa aja pokoknya melihat orang ganteng indahnya luar biasa, betul tidak? Seorang laki-laki melihat kamu yang bening, senang nggak Pak Mesir? Senang luar biasa, betul nggak? Ciptaannya saja cantiknya luar biasa, tampaknya luar biasa, apalagi yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semuanya ingin sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia tidak bisa dilihat. Kadang-kadang anak kita yang usia 3 tahun, 4 tahun, kayak anak saya atau 3 tahun lebih, kadang-kadang nanya kepada ibunya, "Bu, mana Allah?" Kira-kira ibu jawab apa? Caatannya enggak iya. Terus mau gimana? Wallahu a'lam bissawab. Kira-kira puas enggak anak-anak? Ya. Kalau ibu ditanyakan seperti itu apa jawabannya? Bu, kalau anak ibu, cucu ibu nanyain, "Karena mana Allah?" Kok nggak kelihatan? Apa jawabannya? Bu, apa jawabannya? Kalau anak yang usia 3 tahun, 4 tahun itu kadang-kadang terlalu kritis, ya. Makanya nak, lihat, kelihatan nggak? Ini garis-garis nih kelihatan, dari jauh kelihatan. Kalau dideketin, kelihatan tidak? Garis-garisnya tidak kelihatan kan? Kenapa tidak kelihatan? Karena tangan dekat dengan mata, betul nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak bisa kelihatan kita saat ini karena saking dekatnya Allah dengan kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Min hablil warid," aku lebih dekat dari urat nadi yang menempel di tubuhmu. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat saat ini? Karena mata kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan di dalam Al-Quran, "Ya Allah, arini, perlihatkanlah kepadaku," kata Nabi Musa. "Wahai Musa, benar engkau minta aku memperlihatkan di depanmu?" "Betul ya Allah." "Ya tumainna qalbi," untuk memantapkan hati. Coba lihat ke gunung Tursina. Kalau engkau bisa melihat cahayaku, maka engkau nanti akan melihat dan wajah. Tetapi dengan cahaya Allah saja, Nabi Musa pada saat itu langsung pingsan karena matanya tidak kuat melihat nurullah. Cahaya Allah saja tidak bisa mampu untuk dilihat, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman pasti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti halnya Abu Hasan Al-Maturidi, Al-Asy'ari, itu semuanya mengikuti pendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat, berbeda dengan Mu'tazilah. Kembali lagi dalam hadis ini, sesungguhnya Allah tidak akan bisa dilihat bagi orang, bagi seorang perempuan, bagi seorang istri yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Contohnya gimana, Bu? Ibu gajian dari suami tanggal berapa? Bu, gajian tanggal sabaraha? Bu, tanggal senapa gajiannya? Setiap malam minggu. Hari Sabtu di mana di arsitek. Ya kan, kalau suaminya arsitek ahli bangunan kan hari Sabtu gajian, betul? Betul? Ketika ibu dikasih gaji oleh bapak, oleh suami ibu, pernah gak ibu bilang, "Lah kok cuma saya?" Tidak. "Lah kok cuma segini?" Ada yang seperti itu sini? Tidak. Alhamdulillah. Kalau ada orang, "Bapak sekarang bensin naik, kok jajanan kok masih tetap gak naik-naik?" Ada yang seperti itu gak, Bu?
Di sini ada nggak? Bapak bensin naik, ayam naik, bumbu naik, masa uang jajan Pak Maria? Bukan hanya jajan, bensin saja yang naik, saya juga pun ikut naik, kata ibu-ibu, betul Bu? Nah, kalau ada seorang istri yang tidak bersyukur, bapak, aku tidak mau kalau cuma segitu. Aku pingin lebih, aku pingin nyawa seperti tetangga. Kulitnya itu mulus. Kalau semut lewat di pipinya itu langsung jatuh karena saking lembutnya pipinya. Aku pokoknya pingin disama tambah lagi. Ada yang seperti itu Bu? Apabila ada yang seperti itu, ibu-ibu ataupun seorang istri yang hati-hati tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti itu biasanya seorang perempuan, seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya itu kadang-kadang mereka yang suka membanding-bandingkan dengan jajan istri tetangga. Betul nggak? Bapak, masa saya cuma 1 juta? Istrinya Pak Musin saja 5 juta. Istrinya Ustaz Walisi 7 juta. Saya masih 1 juta. Apa ini? Itu kan suka membanding-bandingkan, betul nggak? Ya. Kadang-kadang orang yang tidak bersyukur kepada suaminya itu mereka yang suka membuka aib suaminya kepada orang lain. Jaga, kalau kamu dikasih gaji berapa sama suamimu, uang jajanmu berapa? Berapa? Menurut saya 10 juta. Jadi saya protes ke rumah, betul nggak Bu? Bu, tidak semua itu disampaikan kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, betul nggak? Masalah keluarga itu dengan semuanya disampaikan Bu, betul tidak? Kalau ditanyakan candaan saja, berapa kamu dikasih sama suamimu setiap bulan? Alhamdulillah 40 juta, benar? Itu ya, meskipun hanya 500.000 1 bulan, betul nggak Bu? Jangan terlalu jujur, takutnya nanti di depan orang-orang alhamdulillah apa ya tadi kita pakai 10 juta. Kalau yang ini tadi cuma 500. Nah, itu kalau bisa seperti itu kan juga dapat, betul nggak? Bu, pernah mendengar ceritanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya? Nabi Ibrahim yang dengan Siti Hajar punya putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kalau ibu yang pernah umroh, pernah melaksanakan ibadah haji, ada air zam-zam kan? Dulu ceritanya Nabi Ismail yang kehausan, kemudian digerakkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keluar sumber air yang disebut dengan air zam-zam. Ketika Nabi Ismail sudah menginjak dewasa, kemudian wafatlah Siti Hajar ibunya. Sementara Nabi Ibrahim kan berdakwah kemana-mana, betul nggak? Akhirnya menikahlah Nabi Ismail alaihissalam dengan seorang perempuan. Kemudian beberapa hari kemudian dijemputlah oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ismail sedang berburu tidak dari rumah. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Jadi dia tidak tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah mertuanya. Nabi Ibrahim hanya bertanya, kemana suamimu? Suamiku sedang berburu mencari nafkah. Bagaimana dengan kehidupanmu sehari-hari? Aduh, kami mengalami kesempitan Bapak. Buat makan aja susah. Cari nafkah ke situ, ke sini, pokoknya mengeluh. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Sampaikan salam saya kepada suamimu Ismail, ganti palang pintu rumahnya. Jadi kan nggak paham, betul nggak? Kemudian setelah beberapa saat Nabi Ibrahim sudah pulang, datanglah Nabi Ismail. Wah istriku, sepertinya ada seseorang yang datang ke sini. Betul? Siapa? Tadi ada orang. Pokoknya perawakannya seperti ini, seperti itu.
dan bla 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 bla. Apa yang dia lakukan? Dia menanyakanmu, kemudian menanyakan kehidupan kita. Terus kamu menjawab gimana? Aku katakan, saat ini kita mengalami kesusahan. Saat ini kita tidak punya uang, makanannya pun juga terbatas, bla bla bla. Kemudian ada pesan apa yang disampaikan oleh beliau? Ganti palang pintu rumahnya. Kemudian apa kata Nabi Ismail? Itu adalah bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara suruh ganti palang pintu rumahnya itu adalah engkau, disuruh mereka. Maka pada saat ini silahkanlah engkau pulang ke rumahmu dan aku ceraikan saat ini. Nah, kenapa? Karena seorang perempuan tidak berterima kasih kepada suaminya. Padahal di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 7, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atin. Hendaklah seorang suami itu menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Betul tidak? Ya kalau mampunya 500.000 tiap bulan, syukuri, alhamdulillah, jangan mengeluh. Bapak berburu tiap pagi tapi dapat apa? Ada orang di mana rumah tangga morning sama teman-temannya, sama tetangganya. Aku sudah menikah beberapa tahun, motor pun aku masih nyewa, motor pun aku tak punya, HP pun terminot. Seperti itu berarti namanya aku tidak bersyukur. Kalau menjadi istrinya Nabi Ismail yang suka mengeluh saja suruh ceraikan. Kalau seandainya ada seorang suami menyeraikan ibu karena suka mengeluh, jangan salahkan, karena itu dibenarkan di dalam Islam. Betul. Kemudian saat itu menikah kembali Nabi Ismail alaihissalam. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam, pertanyaannya sama. Kemana Ismail? Ismail sedang mencari nafkah. Apakah kamu bahagia dengannya? Alhamdulillah. Bagaimana kehidupanmu? Alhamdulillah, saya sangat senang. Saya sangat bersyukur menikah dengan Ismail. Bla bla bla. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikan salamku kepada suamimu Ismail, pertahankan palang pintu rumahmu. Setelah datang Nabi Ismail, sepertinya ada orang betul. Apa yang dia katakan? Dia menanyakan tentang kita, menanyakan tentang kehidupan kita. Apa yang kau katakan? Aku katakan kepadanya, luar biasa kehidupan. Meskipun tidak seperti itu ya, tapi katakan kepadanya, alhamdulillah, aku dikasih ini, saya sedang bahagia sampai saat ini. Apa pesannya? Pertahankan palang pintu rumahnya. Artinya apa kata Nabi Ismail? Itu bapakku, palang pintu rumah itu adalah engkau diminta untuk dipertahankan. Kenapa? Karena seorang istri, karena seorang perempuan bersyukur dengan apa adanya. Bu, ibrah apa? Hikmah apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, ketika menjadi seorang istri tidak boleh mengeluh. Siapa? Jadi kata-kata aduh, naik semuanya aduh, itu kehilangan bu. Jadi syukurin apa yang ada. Kemudian yang kedua apa bu? Jangan gampang-gampang membuka aib keluarga. Paham bu? Jangan membuka aib keluarga, lebih-lebih kepada orang yang baru dikenal. Baru kenal begitu hadir semuanya. Gimana suamimu? Suamiku cepat 5 menit. Suamimu gimana? Aku mau dikasih. Itu jadi kasih tahu. Gak usah dikasih tahu bu. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang membuka aib keluarganya. Betul. Pelajaran yang ketiga apa bu? Seorang istri itu harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang dikasih oleh suami, karena memang kemampuan suami seperti itu, syukurin alhamdulillah. Kecuali kalau memang suaminya kaya raya, kemudian ibu minta uang jajan anak saja, minta uang dapur saja, minta uang SPP buat anak saja, tidak diberikan oleh suami, malahan suami main perempuan lain, malah ini main dan sebagainya. Na'udzubillah. Kalau yang seperti itu boleh dicuri uang suaminya berdasarkan kebutuhan hidup. Itu di dalam fikih.
Kalau ibu butuh 10 juta, curi uang suaminya 10 juta karena memang kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhannya cuma 500.000, diambil 10 juta, itu tak benar, Bu. Jadi situ nanti Pak bisa bilang ya. Jadi boleh mengambil uang suami berdasarkan kebutuhan apabila suami pelit tidak mau menafkahi ibu dan anak-anak itu. Paham, Bu? Itu saja barangkali. Kalau saya tambah lagi hadisnya nanti takut semakin panjang dan itu tidak paham. Yang terpenting, yang pertama tadi, jangan minta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam syarak, karena surga tidak akan tercium oleh seorang istri. Yang kedua, jadilah seorang istri yang pandai bersyukur kepada suami. Jangan sudah puluhan tahun melakukan kebaikan, suami melakukan kesalahan satu kali, jadi semuanya jadi bilang semuanya, betul nggak? Maka syukuri apa yang ada. Suami yang saat ini syukuri, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Bu? Selanjutnya kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang kurang dipahami ataupun permasalahan dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan sehari-hari, dipersilakan. Sekarang kebanyakan ibu-ibu itu curhat dalam hati ya, akan yang masalah rumah tangga pun diceritakan dalam hati, terus masalah makanya diceritakan dalam hati. Bagaimana membiayai istri tersebut? Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, mempunyai sifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ketika ditimpa permasalahan maka dia mengeluh. Kalau dulu belum ada HP, belum ada medsos, curhatnya kepada tetangga sebelah. Betul. Terutama ada maghrib, tetangga sebelah curhat tentang suaminya, curhat tentang anaknya dan lain sebagainya. Sebaliknya seorang suami ngopi-ngopi mencurhatkan istrinya dan anak-anaknya. Tetapi di zaman IT saat ini, di zaman teknologi, mereka sudah mulai curhat menggunakan HP, terutama di sekolah. Betul nggak? Aku tidak menyangka bahwa engkau akan melakukan seperti itu. I hate you. Nah, gitu ya. Tiba-tiba seperti itu ada kalanya juga. Aku ingin meninggalkanmu selama-lamanya. Nah, kita akhirnya menimbulkan pertanyaan, ada apa, Neng? Ini suami saya, bla kan begitu. Pertanyaannya boleh membuka aib keluarga? Tidak boleh. Meskipun menangga ataupun di media sosial itu tidak diperbolehkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutan ayat ini, orang yang tidak mempunyai sifat keluh kesah, mendapatkan permasalahan dia sabar, mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang-orang yang benar sholatnya, orang yang konsisten sholatnya, maka mereka ketika ditimpa permasalahan dia tidak mencurhatkan permasalahan kepada orang lain. Dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya masalah suaminya mendekati perempuan lain, gitu ya. Punya masalah suaminya sudah mulai berkurang menafkahinya, seakan-akan dinafkahi kepada yang lain. Ibu curhatkan sepertiga malam, ambil wudhu kemudian laksanakan sholat sunnah. Kalau ibu banyak dosa, sholat taubat terlebih dahulu, betul? Kemudian sholat hajat, setelah sholat hajat kemudian sholat
tahajud dengan syarat sudah tidur terlebih dahulu. Sebelum curhat kepada Allah, istighfar terlebih dahulu minimal 100 kali. Kemudian membaca sholawat yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sujud curhatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku punya suami seperti ini, ya Allah. Engkau yang memberi dan Engkau yang menjaganya dan Engkau yang bisa memberikan hidayah kepadanya, ya Allah. Berikanlah hidayah, curhatkan semuanya kepada Allah. Aku yakin Engkau yang akan bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya Allah. Itu orang-orang yang rajin sholat. Betul. Kalau ternyata suaminya sudah ilfil kepada ibu, sudah tidak mencintai ibu lagi, bacakan surah Yusuf. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Paling nanti akan terus. Berapa kali bacaannya? Boleh 7 kali setelah melaksanakan sholat, atau boleh dibaca ganjil-ganjil 41 kali ataupun 113 kali. Wah, terlalu panjang, aku udah hafal, saya sudah usia 60 tahun. Ibu setelah istighfar bacakan, khususkan kepada suaminya. Ya Allah, aku khususkan Al-Fatihah ini dan zikir ini kepada suamiku Pak Muhsin, ya Allah. Tapi kalau suaminya Pak Muhsin namanya ya. Kemudian bacakan Ya Rahim 313 kali, maka suaminya akan mencintai lagi. Ingat, jangan suami tetangga yang dibacakan. Nanti suami tetangga bisa ngirim ibu terus. Paham bu? Baca berapa? Ya Rahim wahai Dat yang maha pengasih maha penyayang. Berapa bu? 313 kali. Ada lebih lagi kalau dibaca sampai 3 kali, dia akan datang langsung kepada ibu. Tetapi tak akan kasih tahu. Nanti respon Rahim saja ya. Itu kan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, salah satunya ya Rahim. Fad'uhu, maka berdoalah biha dengan nama-nama baik itu. Paham bu? Kalau ingin kita semuanya tidak mengeluh, terutama di medsos, benarkan sholat Anda. Yakinkan ketika ada masalah, kita punya Allah. Kalau dicurhatkan ke tetangga, tetangga nanti bercerita lagi, tetangga bercerita lagi. Akhirnya apa kata orang yang membenci kita? Tuhan. Betul nggak? Ada lagi yang baik? Sekarang kan lagi Presiden. boleh dikatakan musim ya. Apa nih yang musim? Maksudnya Terhadap medsos. selingkuhan. Selingkuh. Perselingkuhan ya. Apa namanya Pak Musim kalau merebut suami orang tuh? Pelakor. Ya. Terus misalnya kalau ada seorang suami yang pekerjaannya selingkuh, keluar malam, terus bahkan tidak peduli dengan istrinya, apakah boleh seorang istri minta cerai? Kalau seorang suami selingkuh atau berzina, ya, dia boleh ibu minta cerai karena suami sudah tidak melakukan akhlaknya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau bisa dipertahankan, ya, bisa dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nasihatin bapak jangan keluar malam terus. Bapak kenapa sudah melirik orang lain? Apakah aku kurang cantik kah? Kata bapaknya, ya iya tuh, aku pulang ke rumah apa izinnya muncul. Mana bisa seorang suami ke rumah, betul nggak? Kalau waktu tidur malam Jumat ibu bawa ketiak, belum sempat mandi, ya iya tuh. Misalnya begitu. Jadi introspeksi dulu, betul nggak? Pakai make up, pakai harum-harum, pakai baju yang bagus, bukan hanya ketika pergi manten harum semuanya, pipinya mulus putih bening, betul bu? Tetapi giliran di rumah, bibirnya hitam, kemudian kok rekor atau rekor ya? Dengan yang mereka, tapi kalau giliran ke manten dengan merah delima kan begitu. Introspeksi diri, jangan-jangan karena kita suami selingkuh, tetapi nasihatin lagi. Tetapi kalau ibu sudah maksimal di rumah, sudah melayani lahir dan batin, tetapi suaminya tetap selingkuh, berarti itu adalah 100% kesalahan dari suami. Betul tidak? Rumput tetangga kadang-kadang tetap lihat yang bertiga, betul nggak? Jadi orang-orang yang beriman, mudah-mudahan suami ibu semuanya menjadi orang yang beriman. Amin. Jadi tidak boleh bu
ya, tapi tetap harus introspeksi diri. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, mudah-mudahan sudah terwakilkan pertanyaan-pertanyaan ataupun apa yang sudah dibahaskan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu semakin solehah, ya. Ibu semakin menjadi istri dambaan, suami tercinta, dan bisa masuk surga nanti dari pintu yang mana saja. Itu saja barangkali yang bisa saya bahas. Kita tutup dengan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.